Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Nah, semoga teman-teman yang mendengar cerita sahabat kehidupan dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Dan untuk cerita sahabat kehidupan hari ini, kita akan membahas tentang bahagia. Bahagia adalah tujuan kita, dan itu sudah ada dalam darah dan DNA kita. Jadi teman-teman semua, pernah gak sih merasa sedih atau bahagia? Itu ada dua hal yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi yang paling saya sarankan adalah untuk teman-teman semua, coba belajar menghilangkan rasa sedih. Ambil bahagianya saja. Manusia hidup ada yang lahir terus bahagia, produktif, berdampak. Itu semua hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, tetapi ada hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu lahir dari mana, di keluarga mana kita lahir, lingkungannya seperti apa, kita itu tidak bisa menentukan. Kita ini tidak bisa memilih mau lahir di mana. Kenapa? Karena Tuhan akan menggunakan hidup kita untuk menjalankan misi yang berbeda-beda. Jadi saya percaya bahwa dalam hidup, ketika kita hidup ini, Tuhan menghadirkan kita ke dunia, itu ada memiliki misi. Jadi setiap orang itu punya misinya sendiri-sendiri. Dan itu memang sudah rencana dari Tuhan. Dan bagaimanapun teman-teman semua mau melawan, ya itu kembali lagi kepada rencana Tuhan. Bahagia, dan ini semua merupakan perjalanan memang misi dari Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Setiap tarikan napas adalah bukti nyata bahwa kita ini tidak pernah sendiri. Tuhan masih sama kita. Dan pada akhirnya inti dari semua ajaran agama adalah berserah diri kepada Tuhan. Disinilah letak kunci kebahagiaan sejati. Jadi kita itu sebagai manusia harus bisa berserah diri. Ketika kita bisa berserah diri, bahagia itu bersama Tuhan. Sama seperti halnya kita pasrah. Pasrah itu artinya adalah stres, tidak bersama Tuhan. Ketika kalian, untuk teman-teman semua yang merasa stres, coba bawa Tuhan ke sana. Saya yakini bahwa ketika kita bisa membawa Tuhan dalam kehidupan kita, itu kita tanpa kita sadari, kebahagiaan, hawa yang lebih tenang, itu selalu menyelimuti. Dan kita bisa menikmati hidup dengan menggunakan 24 jam kita untuk menetapkan tujuan-tujuan kita, hal-hal yang ingin kita lakukan dengan lebih sadar, santai, tenang, dan damai. Jadi teman-teman semua, hidup itu jadi lebih menikmati proses daripada gelisah memikirkan hasil. Banyak teman-teman semua yang ketika melakukan sesuatu, mereka berpikir bahwa hasilnya itu tidak akan ada, hingga akhirnya mereka melalaikan yang namanya proses. Tanpa adanya proses, hasil itu tidak akan ada. Maka teman-teman semua, saya berharap ketika teman-teman ada
keinginan atau ingin merubah sesuatu, ikuti prosesnya. Capek memang, lelah memang, tetapi pada proses tersebut bawalah Tuhan di sana. Ketika teman-teman bisa membawa Tuhan ikut di sana, percaya itu akan lebih mudah. Sama seperti halnya teman saya. Kemarin saya bertemu dengan teman dan dia berkata, Gus, ternyata apa yang kamu katakan dulu itu benar ya. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu, menikmati prosesnya, menikmati permasalahan-permasalahan yang ada, dan ending ceritanya, dari sana kita mendapat banyak pengalaman. Dan akhirnya saya pun bisa memahami betul ketika di ending ujung ceritanya bahwa saya akan menjadi orang yang berhasil. Nah, memang pada prosesnya itu banyak masalah yang akan terjadi, banyak masalah yang akan dihadapi. Tetapi ketika kita sampai di ujung jalan, di puncak apa yang kita inginkan, itu akan ada kenikmatan tersendiri. Kebahagiaan itu sejatinya lahir saat kita memberi manfaat bagi sesama. Kita bisa berbagi bersama makhluk hidup, kita bisa berbagi dengan lingkungan. Harta, ilmu, dan pengalaman bukan sekedar milik pribadi. Semuanya adalah alat untuk memberi dampak yang lebih besar bagi dunia. Dan itu harus kita perjuangkan semuanya. Sama seperti halnya harta, bukan soal seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita bagikan. Jadi pada saat kita mengumpulkan sesuatu atau dalam mencari ilmu, harta, pengalaman, apapun itu, ketika saya bilang, Tuhan bersama kita, Tuhan memberikan itu semua kepada kita. Bagikan. Semakin banyak harta, semakin luas peluang untuk berbagi. Dan semakin tinggi ilmu, semakin besar kesempatan untuk menginspirasi. Inilah puncak kebahagiaan batin, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Memang terkadang berat bagi beberapa orang yang memang tidak ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, maupun berbagi harta. Dan ending ceritanya bahwa Tuhan nanti akan punya rencana sendiri di sana, yang mungkin kita tidak akan pernah tahu. Percayalah, dengan karunia Tuhan yang ada saat ini untuk kita semua, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayo teman-teman semua, kita bertumbuh bersama menjadi pribadi yang bahagia, produktif, berdampak bagi semua samanya. Karena saya percaya ketika kita bisa memberikan dampak yang positif pada teman-teman semua, bisa menginspirasi, bisa memotivasi, itu akan kembali kepada kita. Ibarat cermin, itu akan memantul. Apa yang ada, apa yang kita lihat dalam cermin, itulah kita. Jadi teman-teman semua, tetap semangat menjalani hidup. Jadilah manusia yang bahagia, tetap produktif, tetap berguna, tetap semangat, ikuti prosesnya hingga kebahagiaan itu mengalir dalam darah teman-teman semua, mengalir dalam kehidupan teman-teman semua.
dan itu bisa ditularkan atau dibagikan kepada semua orang. Salam sahabat kehidupan.